Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 yang akan membahas tentang pengertian puasa. Di sini saya satu kelompok dengan Evan Kumala. Jadi dari sini ingin membahas tentang yang pertama pengertian puasa, yang kedua ketentuan puasa, yang ketiga hikmah dari menjalankan puasa. Pengertian puasa secara etimologi. Dari sini, puasa dari segi bahasa berarti menahan sampai imsak, awal dari imsak, dan mencegah dari sesuatu, dan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja, terutama yang bertalian dengan agama. Arti puasa dalam bahasa Arab disebut siam atau syaum. Secara bahasa berarti menahan diri atau berpantang dari suatu perbuatan. Kalau pengertian puasa secara terminologi, puasa artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah, yaitu berupa makan dan berhubungan dengan suami istri dalam rangka takarrub ilalillah, mendekatkan diri pada Allah. Jadi ada dua sudut pandang pengertian puasa secara etimologi ataupun secara bahasa. Pengertian yang kedua, pengertian puasa secara terminologi atau dengan sisi hakikatnya, seperti itu. Dan kita membahas ketentuan puasa. Awal pertama tentang puasa ada namanya syarat wajib puasa. Pertama Islam, kedua memayyiz, tiga suci dari haid dan nifas, empat dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Yang pertama Islam, jelas kita membahas Islam, kita harus beragama Islam untuk melakukan puasa yang ada di syariat Islam. Yang kedua selanjutnya memayyiz. Memayyiz itu adalah orang yang sudah tahu membedakan antara suci dan kotornya sesuatu, ataupun pada dasarnya memayyiz itu seperti orang balik, biasanya sudah balik untuk melakukan ibadah, sudah memiliki kewajiban. Selanjutnya yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ini dari sisi perempuan yang sedang haid ataupun nifas tidak sah berpuasa, akan tetapi dia diperintahkan untuk mengganti jumlah puasa yang ditinggalnya pada bulan yang lain. Dari segi misal perempuan waktu haidnya itu ada di bulan Ramadan, itu baru boleh berpuasa ketika sudah habis haid. Yang selanjutnya nomor 4, dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Banyak dari sisi-sisi waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun dalam berpuasa yaitu niat dan menahan hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Niat yaitu menyengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar sotik, yang pada dasarnya ketika kita mulai puasa itu ketika kita mulai niat puasa itu sebelum fajar tiba, ataupun fajar subuh sampai petang. Nah, sebelum fajar subuh ini kita mulai niat. Batasan waktu dari niat puasa, para ulama fikih berbeda pendapat diantaranya ini. Imam Malik dan Al-Lais bin Sa'ad berpendapat bahwa niat hendaklah dilakukan pada malam hari hingga terbit fajar, baik untuk puasa fardu ataupun puasa sunnah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, waktu niat puasa fardu adalah pada sebagian malam, sementara itu niat puasa sunnah berdiri pada waktu
malam hari atau siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nur Kumala. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ibadah berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang, yakni hidung, mata, telinga, mulut, dan kedua jalan depan dan belakang. Kemudian muntah dengan disengaja. Hal tersebut juga membatalkan puasa. Kemudian bersenggama, hilang akal, melahirkan, haid, nifas, dan murtad. Hal tersebut dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, wajib qada dan kafarat atau denda. Yang pertama, untuk perempuan yang sedang haid dan nifas, wanita tersebut wajib mengqada dan tidak wajib membayar fidyah. Dan kemudian wanita yang hamil dan menyusui, ada 3 macam. Jika dia khawatir akan dirinya sendiri, maka ia wajib mengqada saja. Jika dia khawatir dengan dirinya dan bayinya, maka dia juga hanya wajib mengqada saja. Namun apabila dia hanya khawatir dengan bayinya saja, tidak dengan dirinya sendiri, maka dia diwajibkan untuk mengqada puasanya dan membayar fidyah. Kemudian musafir atau orang yang dalam bepergian diwajibkan untuk mengqada puasanya. Dan untuk orang yang sakit dan masih memiliki harapan untuk sembuh, maka dia hanya wajib mengqada puasanya saja. Namun jika dia sakit dan tidak memiliki harapan untuk sembuh, maka dia tidak wajib mengqadanya, namun hanya wajib membayar fidyah berupa makanan seperti beras selama berapa hari dalam puasa Ramadan yang ia tinggalkan, dan itu diberikan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud, sekitar 6,7 ons. Dan untuk orang tua disamakan dengan orang yang sedang sakit. Selanjutnya, jika bersenggama pada bulan Ramadan, maka dendanya yang pertama memerdekakan budak. Namun jika ia tidak mampu, bisa diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Namun jika ia masih belum mampu, maka diganti dengan memberikan makanan kepada 60 fakir miskin dengan syarat makanan itu bisa digunakan untuk zakat fitrah. Jadi seukuran dengan zakat fitrah. Kemudian macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib atau fardu ain seperti puasa Ramadan, dan kemudian fardu sebab tertentu seperti tebusan sumpah, tebusan zihar, dan tebusan karena pembunuhan dan yang lainnya. Dan kemudian puasa wajib yang diwajibkan untuk dirinya sendiri seperti puasa nazar. Dan kemudian puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa pada bulan Zulhijjah, atau puasa sunnah yang lain. Dan kemudian puasa makruh, menurut 4 mazhab, puasa makruh ini seperti puasa pada hari Jumat saja, tidak dengan ditambah hari setelahnya atau sebelumnya. Dan kemudian puasa pada hari Syak atau hari yang meragukan, seperti pada 1 atau 2 hari sebelum puasa Ramadan, itu hari yang diragukan. Kita belum mengetahui apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka hari tersebut meragukan.
dan dimakruhkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir, puasa haram. Ini seperti puasa pada hari tasyrik dan puasa pada 1 Syawal. Kita diharamkan untuk berpuasa. Dan kemudian hikmah berpuasa. Puasa dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan efek positif kepada kesehatan kita. Semua organ-organ dalam tubuh kita seperti organ pencernaan, pernafasan, syaraf, mereka akan beristirahat sejenak ketika kita berpuasa. Nah, dan juga puasa dapat memberikan dampak positif kepada sifat kita, perilaku kita. Kita otomatis akan juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sekitar kita ketika mereka kekurangan dan tidak bisa makan. Kita juga menahan amarah, menahan perkataan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, begitulah hikmah dalam berpuasa. Dan sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.